Selamat pagi, selamat mengikuti renungan pada hari ini, 31 Maret 2020. Dan tajuk renungan kita bersama pada hari ini adalah apa yang harus didoakan. Dan ayat renungan kita terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Mengatakan seperti ini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Itulah ayat renungan kita pada hari ini, saudara-saudara. Jadi mari kita terus berdoa bersama-sama pada hari ini, karena ini adalah merupakan hari yang kelima untuk program khas, yaitu program berdoa selama 100 hari. Dan kita lebih fokuskan kepada keadaan dunia kita yang sedang dilanda masalah virus corona. Seperti biasa kita akan berdoa untuk beberapa perkara. Terutama sekali kita akan memohon pencurahan Roh Kudus bagi diri kita, bagi seluruh dunia. Juga memohon kekuatan bagi diri kita. Dan memohon agar sakit penyakit dijauhkan daripada kita, terutama sekali virus corona. Dan marilah kita sama-sama berdoakan perkara ini, juga beberapa perkara-perkara yang lain. Sesuai dengan renungan, tajuk renungan kita pada hari ini, yaitu apa yang harus didoakan. Nah, saudara-saudara, mintalah apa saja yang Tuhan telah janjikan. Setiap janji dalam firman Tuhan melengkapi kita dengan perkara yang boleh dibawa dalam doa. Dengan kata-kata janji Tuhan sebagai jaminan kita. Dan apa saja berkat rohani yang kita perlukan adalah kesempatan kita untuk menuntutnya melalui Yesus. Kita mungkin menyatakan kepadanya keperluan harian kita. Seperti memohon darinya roti dan pakaian. Dan juga roti kehidupan dan pakaian kebenaran Yesus. Jadi Bapa Surgawi kita mengetahui apa yang kita perlukan. Dan kita juga diundang untuk meminta semuanya daripada Dia. Apalagi yang harus kita doakan? Setiap jiwa mempunyai peluang menyatakan kepada Tuhan keperluan-keperluan istimewa dan memanjatkan syukur pribadi atas segala berkat yang kita terima setiap pagi, yaitu keperluan-keperluan kita. Meminta agar Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Meminta agar berkat-Nya sekarang. Dan inilah masanya di mana kita harus lebih gigih dalam kebaktian. Dan itulah yang Tuhan harapkan daripada kita semua, yaitu terus berdoa, terus memohon kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Apa yang harus kita doakan adalah kita perlu untuk mendoakan sesuatu perkara yang kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan gigih. Yang selanjutnya yang harus kita doakan, yaitu kuasa yang kita minta dan juga hikmat yang kita minta, sementara juru selamat Tuhan dengan mempercayai yang kita memang menerima berkatnya, kita hanya terus meminta agar doa kita, semua yang kita perlukan adalah datang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita mesti mencari hikmat dari atas supaya dapat berdiri menghadapi kejahatan dan penipuan pada hari ini. Kita tahu bahwa si iblis yang sentiasa berjalan terus mencari mangsa dan terus untuk mencari mangsa yang seterusnya. Saudara-saudara, apalagi yang kita perlu doakan? Kita memohon doa untuk ada pengertian akan firman Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang selamat sehari atau sejam tanpa doa. Berarti kita perlu berdoa, tidak kira dalam 1 jam, dalam 1 saat, dalam beberapa saat. Kita terus harus meminta berdoa. Kita harus terus memohon hikmat daripada Tuhan agar kita dapat mengerti setiap firman yang ingin Dia sampaikan kepada kita. Jadi di sini tersingkaplah muslihat si jahat, si penggoda, dan bagaimana dia dan tentang jayanya untuk merusakkan kita. Jadi setan juga mahir memetik ayat Alkitab, meletakkan terjemahannya
sendiri ke atas ayat Alkitab, dan sehingga dia boleh mengalihkan pikiran-pikiran kita sebagai manusia daripada pikiran yang baik kepada pikiran yang jahat. Ingat saudara-saudara, setan begitu bijak untuk menjatuhkan kita. Jadi dia juga bijak untuk memutarbelitkan firman Tuhan. Karena saat Yesus berada di dunia, dia juga menggunakan ayat Alkitab untuk mencoba Yesus. Dan apalagi yang perlu kita doakan? Apalagi yang perlu kita minta? Berdoa lagi untuk pengertian masa kini. Berdoalah dengan ketekunan yang lebih untuk pengertian hidup di masa kini. Untuk memahami dengan lebih menyeluruh tujuannya dan untuk kemahiran lebih dalam memenangi jiwa. Memohonlah kesempurnaan daripada Tuhan. Dan Tuhan sangat suka melihat pekerjaannya dilakukan dengan sebaik mungkin. Biarlah para pekerja dalam pelayanan Allah pada hari ini berdoa kepadanya, memohon hikmat dan pengertian yang tajam agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan sempurna. Saudara-saudara, inilah yang harus kita doakan. Kita sudah dengar kenapa, apa yang perlu kita doakan. Jadi kita boleh berdoa meminta semuanya yang baik, dan Tuhan akan memberi jawaban sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, apa yang harus kita doakan, dan inilah yang kita perlu doakan. Semua yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, keperluan diri kita, kita memohon agar Roh Kudus hadir kepada kita, meminta hikmat, kuasa daripada Tuhan. Kita meminta pengertian akan firman Tuhan. Kita meminta pengertian akan masa kini. Dan kita meminta agar ada kesempurnaan, dan itulah hal-hal yang kita perlu doakan. Jadi terima kasih saudara-saudara sudah mendengar renungan pada hari ini. Dan teruskan kita membaca di dalam ayat renungan kita 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Terima kasih karena sudah mendengar renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menyertai kita. Shalom.